Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, anak-anakku, kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan berikanlah aku kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Jujur, Bu Guru akan memberikan pengertian tentang jujur. Jujur sebagai mengakui ataupun berkata ataupun memberikan sebuah informasi dengan sebenar-benarnya sesuai kenyataan yang ada, tidak ditambah-tambah dan tidak dibuat-buat, tapi sebenarnya apa adanya. Jujur merupakan antonim atau lawan kata dari sifat atau kata bohong atau dusta atau kadzib. Sifat mustahil Rasul adalah kizib, artinya dusta. Maka kita tidak boleh berkata bohong. Namun kita harus punya sifat sidik sesuai dengan sifat wajib Rasul, yaitu jujur atau berkata benar. Ya. Nah, berkata ataupun memberikan sebuah informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau kebenaran itu disebut dusta, kizib. Jika jujur itu diartikan secara lengkap, maka merupakan sikap seseorang ketika berhadapan dengan sesuatu ataupun fenomena tertentu dan menceritakan kejadian tersebut tanpa ada perubahan atau benar-benar sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan. Itu sebuah pengertian dari jujur. Sikap jujur itu keluar dari hati nurani yang paling dalam, bukan merupakan hasil pemikiran yang dibuat-buat, yang melibatkan otak yang dibuat-buat oleh akal, tapi keluar dari hati yang paling dalam. Nah, Nabi Muhammad menganjurkan sikap jujur karena ini merupakan sikap Nabi, sifat wajib. Karena apa? Kejujuran merupakan akhlak mulia, akhlak terpuji, akhlak mahmudah, akhlakul karimah yang akan menjadikan sebuah kebaikan. Ya, anak-anakku, jujur merupakan suatu perintah yang terdapat dalam surat Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan syadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.
qaulan sadida, perkataan yang benar. Tuh, perintah. Nah, siapa di antara kalian yang selalu berkata jujur? Kalau anak-anak jujur akan mendapatkan manfaat bagi diri kita sendiri. Ya, apa toh manfaatnya? Manfaat bersikap, berperilaku jujur antara lain, ya, satu, dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengantarkan hambanya ke surga, karena tidak pernah ada hal-hal yang palsu, hal-hal yang direkayasa, maka mudah sekali untuk menuju surga. Yang ketiga, orang yang jujur berkata apa adanya, maka hatinya menjadi tenang, hidupnya tentram, tidak mempunyai musuh. Yang keempat, akan diberi nikmat oleh Allah. Karena apa? Akan dikumpulkan bersama para nabi dan orang-orang yang solih di dalam surga. Indah ya? Dan yang paling penting, jujur itu akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kita akan selalu dipercaya orang lain karena kita selalu berkata jujur, tidak bohong, tidak merekayasa sesuatu. Ya, tidak dusta, bukan orang munafik. Orang yang berkata dusta disebut dengan orang munafik. Ayatul munafiki salasun, idza hadasa kadaba, wa idza wa'ada ahlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik ada 3. 1, jika bicara dusta atau bohong. 2, jika berjanji mengingkari. Yang ketiga, jika dipercaya berkhianat atau tidak menepati janji. Itu tanda-tanda orang munafik. Orang Islam bisa menjadi orang munafik apabila mempunyai 3 sifat itu. Nah, anak-anak, mari kita hindarkan untuk berkata bohong, untuk tidak menepati janji, untuk tidak amanah jika dipercaya. Nah, mari kita dari sekarang anak-anak berlatih jujur. Siapa yang belum sholat, tunjuk jari. Tapi setelah tunjuk jari, kalian lakukanlah sholat itu, jangan bohong. Siapa yang tidak puasa, tunjuk jari, maka gantilah puasa itu jika itu puasa Ramadan. Siapa yang belum mengerjakan tugas, tunjuk jari, aku Bu Guru belum mengerjakan tugas. Tapi langsung setelah kamu mengetahui aku belum mengerjakan tugas, maka kamu lakukan tugas-tugas itu, sehingga kamu akan menjadi orang-orang yang jujur dan akan ditempatkan oleh Allah di surganya Allah bersama para nabi dan orang-orang yang soleh. Jelas anak-anak? Nah, itu manfaatnya jujur. Kalau orang sekalipun berkata bohong atau tidak jujur, maka tidak akan dipercaya oleh orang lain. Paling ngapusi. Pernah ada sebuah kisah. Dia itu sering sakit, pura-pura sakit. Supaya apa? Supaya ditengok tetangga, ditengok teman, dibawain makanan, dibawain oleh-oleh, diberi uang. Tapi sakitnya pura-pura. Ketika orang itu kok sering sakit ya. Kemudian
benar-benar dia sakit, sementara orang-orang sudah tahu dia suka bohong, sakitnya hanya dibuat-buat. Padahal saat itu orang yang selalu bohong itu benar-benar sakit, butuh pertolongan. Orang-orang dikasih tahu sama tetangganya, itu si A sekarang sakit keras. Tetangganya apa yang bilang? Paling bohong doang, bohong-bohongan, jangan percaya sama sikap dan perilakunya. Berabe enggak nak? Padahal dia benar-benar sakit. Akhirnya apa? Tidak ada yang mau membantu, tidak ada yang mau memberikan pertolongan. Itu akibat orang yang suka bohong. Membohongi orang lain berarti juga membohongi diri sendiri. Rugi enggak? Rugi kan? Rugi. Anak-anak dapat nilai misalnya di bawah rata-rata. Ditanya orang tua, nilainya berapa nak? 90. Padahal nilainya 5. Hati kamu itu tidak mungkin senang, karena kamu bohong, mulut dan hatimu itu berbeda. Nah, ini sudah merupakan orang munafik. Kamu tetap mikir, aku kok bohong ya? Nah, anak-anakku, dari pelajaran kali ini marilah kita belajar, berlatih dari sekarang untuk selalu berbuat jujur. Nah, Bu Guru cukupkan sekian pelajaran kali ini. Latihlah dari sekarang anak-anak mulai jujur ya, anak-anakku, karena jujur adalah perintah Allah. Cukup sekian dari Bu Guru. Tugas nanti menyusul. Kamu pelajari dulu dan kamu lakukan dulu perbuatan jujur di rumah. Mulai dari diri sendiri. Oke, kita tutup pelajaran kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.